Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan saat ini saya akan meringkaskan pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Minggu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau memberi pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menerapkan semua firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Doa ini kami persembahkan dengan percaya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021 adalah Pelayanan Musa. Dan bila mana kita membaca Alkitab, saudara-saudara, walaupun kitab Kejadian ini tidak menyebutkan nama Musa, tapi kita percaya bahwa penulis dari kitab Kejadian adalah Musa. Walaupun nama Musa itu muncul kemudian di Keluaran pasal 2 melalui kelahirannya, tapi kita percaya bahwa Tuhanlah, bahwa Musalah yang menulis kitab Kejadian. Jadi Musa pada waktu dia di padang Midian, di padang penggembalaan, dia mendapat inspirasi dari Tuhan untuk menceritakan, untuk menuliskan firman Tuhan tentang kejadian-kejadian ajaib, tentang otoritas Allah untuk menciptakan dunia ini. Jadi dunia ini diciptakan oleh Allah begitu indah. Dan Tuhan menjadikan semua ciptaannya itu sungguh amat baik, sempurna, sungguh luar biasa karya Allah di dalam penciptaan. Dan juga kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa ini menceritakan manusia yang sempurna ini jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak dibiarkan begitu saja. Allah yang adalah pencipta, Allah yang adalah pemelihara, toh dia kembali yang harus bekerja untuk menebus manusia. Diciptakan di kitab Kejadian, Allah melalui Musa menuliskan firman-Nya, ada janji penebusan. Lalu peristiwa air bah, cerita mengenai Abraham, ini menceritakan bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan berusaha untuk menyelamatkan manusia, karena Allah begitu mengasihi umat-umatnya. Jadi tulisan di dalam kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kalau kita mempelajari kitab Keluaran pasal 32 ayat 29 sampai ayat 32. Di sana ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, bagaimana karakter Musa yang sesungguhnya. Bahkan pelajaran Sekolah Sabat itu mencatat atau menuliskan luar biasa karakter daripada Musa. Musa yang begitu lemah lembut, hampir tidak ada cacatnya. Dialah yang mengantarai, di mana pada waktu itu umat Israel jatuh kepada penyembahan berhala. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan di atas gunung Horeb atau Sinai, kok Musa tidak turun-turun? Maka mereka meminta kepada Harun untuk membuat patung anak lembu emas, dan mereka jatuh kepada penyembahan berhala. Dan ketika Musa turun, Musa begitu kecewa melihat bangsanya menyembah patung anak lembu emas. Bagaimana karakter dan keagungan Musa? Apakah dia setuju di mana Tuhan akan membinasakan bangsa ini?
ternyata Musa memohon kasih karunia dari Tuhan. Dia memohon untuk menjadi pengantara. Dia memohon supaya bangsanya diampuni dan memperoleh kasih karunia. Dia yang menjadi pengantaranya. Dalam bahasa lain, dalam pelajaran sekolah sahabat kita diterjemahkan dengan kata menanggung dosa mereka. Musa yang siap untuk menanggung dosa mereka. Daripada bangsa ini dibinasakan, lebih baik aku Tuhan yang dibinasakan. Lebih baik dihapuskan namaku dari buku sorga atau dari buku catatan kehidupan. Musa menjadi pengantara, menanggung dosa dari bangsa Israel. Itu yang dimohonkan kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni bangsa itu. Padahal bangsa itu sudah berbuat dosa. Kita melihat sepanjang sejarah dari penciptaan, Allah yang mengasihi, Allah yang juga menebus manusia. Pada waktu Dia berfirman, pada waktu engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, pastilah engkau akan mati. Seharusnya manusia yang mati. Tetapi harus ada yang lain. Pada waktu itu Tuhan membuat pakaian manusia itu dari kulit binatang. Harus ada yang mati sebagai simbol yang tidak berdosa harus mati. Dan nanti di kemudian hari ketika di kitab Kejadian Tuhan menjanjikan penebusan itu, di kemudian hari Tuhan sendiri yang harus mati. Dan untuk waktu-waktu selanjutnya di perjanjian baru akhirnya Petrus dicatat di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lalu di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25. Sementara itu apa yang kita lihat dari cerita tentang Musa ini juga reaksinya terhadap dosa adalah juga Musa yang dalam peran sebagai pengantara untuk kepentingan dari orang yang sudah jatuh, umat yang berdosa, yang merupakan seorang pendahulu dari apa yang Yesus juga akan lakukan untuk kita. Jadi cerita Musa, pelayanan Musa menggambarkan Musa sebagai pengantara antara bangsa Israel dengan Allah, menggambarkan pelayanan Yesus menjadi pengantara kita. Dia yang mengampuni dosa kita, Dia juga yang menebus kita. Jadi pelayanan Musa menggambarkan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus sebagai pengantara. Inilah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.